Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak sekali kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat umur dan kesehatan, serta waktu luang. Sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang meskipun memang Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Yang tersisa hanyalah beberapa hari lagi. Apa yang sudah kita lakukan terhadap hari-hari yang telah lalu, dan apa yang akan kita perbuat terhadap hari-hari yang tersisa. Walaupun demikian, kita jangan kemudian berputus asa atau putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, yang melampaui batas dalam berbuat maksiat, berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalaulah kita barangkali sebelum-sebelumnya tidak memanfaatkan waktu kita secara totalitas, khususnya di bulan Ramadan, maka jangan kemudian kita putus harapan dari rahmat Allah, Pak. Tetap kita optimis untuk mengejar keberkahan dan keutamaan yang banyak di bulan Ramadan. Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Jadi kalaulah Ramadan ini hanyalah tersisa dari beberapa hari saja di bulan Ramadan, maka justru inilah yang paling bernilai untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terbukti di 10 hari terakhir Ramadan akan Allah turunkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Harusnya kita optimis. Rahmat Allah begitu sangat luas. Kalaulah kita memang pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, maka mumpung ada beberapa hari lagi yang tersisa di bulan Ramadan, jadikan momentum agar kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ampunan kita diterima oleh Allah, agar kita mendapatkan keutamaan dan pahala yang banyak. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan hendaknya kita semangat di dalam bertakwa kepada Allah. Adapun kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di ayat yang ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah kemenangan, adalah keberuntungan. Keberuntungan apa yang dimaksud? Surga, Pak. Inilah keberuntungan yang hakiki. Seberapapun hebatnya kita, seberapapun kayanya kita, seberapa tingginya jabatan yang kita miliki, kalau seandainya kita tidak memiliki surga, kita tidak mendapatkan surga, maka hakikatnya kita adalah orang yang kalah. Adapun orang yang bertakwa adalah orang yang menang, yang mendapatkan kemenangan. Sehingga perlu kita pahami, apa sih makna takwa? Takwa bukan hanya menjalankan segala perintah ataupun meninggalkan larangan. Tidak cukup, Pak. Kalau seandainya kita memaknai takwa hanya sebatas menjalankan segala perintah ataupun meninggalkan segala larangan.
Karena kelak pada hari kiamat, Pak, justru orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka adalah mereka orang-orang yang secara zahir menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang jihad di jalan Allah, namun dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dalam bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena dia ria, ingin dianggap sebagai pahlawan. Ada pula kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, padahal mereka adalah penuntut ilmu. Kok bisa? Lagi-lagi karena tidak ikhlas, ingin dibilang atau dianggap sebagai orang ahli. Bahkan ada pula orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka padahal mereka itu rajin dalam bersedekah. Kenapa? Kok bisa? Lagi-lagi karena mereka tidak ikhlas. Karena mereka ingin dibilang orang yang dermawan, muhsinin, orang yang rajin bersedekah. Jadi perlu kita pahami terlebih dahulu makna takwa yang rinci. Banyak ulama yang mendefinisikan takwa. Namun dari sekian banyak ada makna yang datang dari seorang tabi'in yang sangat lengkap definisinya. Yaitu beliau bernama Talaq bin Habib rahimahullah. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, takwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah wa takhafu adab Allah atau iqab Allah. Jadi takwa menurut beliau adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya atau ilmu dari Allah, berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi, sembari engkau hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menjalankan ketaatan, bukan karena yang lain, tetapi benar-benar hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus berdasarkan ilmu. Terlebih khususnya masalah ibadah, harus dengan ilmu. Oh, ini ibadah, ini bukan, harus dengan ilmu. Tidak boleh kemudian kita hanya sebatas menentukan ini ibadah atau ketaatan karena logika kita. Oh, jangan-jangan ini ibadah, saya kira ini kebaikan, saya kira ini keburukan. Tidak. Ya, banyak orang yang akhirnya tergelincir dalam sebuah penyimpangan karena dalam beragama dengan logika bukan dengan ilmu. Sehingga perlu kita pahami bahwasanya untuk menentukan bahwa ini takwa atau ibadah harus dengan ilmu. Dan harus ikhlas. Semata-mata harus mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kita diperintah oleh Allah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka, Pak, diperintah oleh Allah melainkan agar mereka memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ketaatan. Apa itu makna ikhlas? Sederhananya ikhlas itu bermakna ifradullah fil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ikhlas. Ya, jadi harus dibedakan antara ikhlas dengan ridho. Kadang-kadang kita tertukar. Ikhlas dengan ridho itu disamakan. Gitu ya. Jadi yang betul adalah ikhlas itu memurnikan ketaatan hanya untuk Allah semata. Apa lawan dari ikhlas? Adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, takwa bukan hanya menjalankan perintah saja, Pak. Tetapi takwa juga terkait dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Talaq bin Habib rahimahullah, wa anta tatruka ma'siyatallah. Dan engkau pun meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah. Berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takhafu iqaballah. Dan ketika kita meninggalkan larangan, meninggalkan kemaksiatan, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Bukan takut dibuli oleh manusia. Tetapi karena takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu keras. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini makna takwa yang lengkap, Pak. Ya. Jadi usahakan kalau kita ditanya apa itu takwa, jangan hanya sebatas menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Gak cukup.
Tidak cukup kalau seandainya kita menjalankan perintah Allah, kemudian langsung divonis ini takwa, belum tentu. Ya. Ada sebuah riwayat yang tadi di awal kita dengarkan, bahwa nanti ada 3 orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang pertama, Pak, dari kalangan orang-orang yang beriman. Namun apa? Karena tidak bisa menjaga ikhlas ya, niatnya. Akhirnya apa? Dia menuntut ilmu, namun masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dianggap ingin dibilang orang alim. Dia bersedekah, berinfak, dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia ingin dianggap menjadi orang yang dermawan. Ada orang yang rajin perang di medan jihad, ya, melawan orang-orang kafir, tapi justru masuk ke dalam neraka. Karena apa? Niatnya salah. Jadi di dalam bertakwa pun demikian, Pak. Harus ada 2 hal, dan ini syarat diterimanya ketaatan kita atau ibadah kita. Yaitu niat yang lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala manakala menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan juga didasari dengan ilmu. Ini modal terpenting untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga modal untuk anak-anak kita dan istri kita. Ya, ketika kita memodali ketakwaan dan ilmu pada diri kita, kita pun wajib untuk memodali mereka, anak dan istri kita, dengan ilmu dan ketaatan kepada Allah. Namun terlebih dahulu adalah kita dulu, Pak, sebagai seorang suami. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru kepada kita ya untuk menjaga diri dari keluarga, adalah kita dulu yang diseru. Dalam sebuah ayat Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Kita apa? Yang diperintah untuk menjaga diri dari api neraka, kita dulu sebagai pemimpin keluarga. Barulah kemudian wa ahlikum nar, dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Dasarnya apa? Ilmu dan ikhlas. Nah, sehingga jangan sampai kita jadi bapak atau pemimpin keluarga yang egois. Pengen anak kita soleh, pengen anak kita bertakwa, ya, tapi kitanya nggak bertakwa. Ini lucu. Ya, kita ini lagi ngelawak kalau seperti ini, Pak. Lagi merendahkan diri di hadapan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terlebih dahulu yang untuk menjaga diri kita dari api neraka? Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah. Belajar ilmu agama, hadir di majelis ilmu. Kemudian amalkan dengan ikhlas, dengan penuh kerendahan diri, sembari mengajarkan pada anak-anak kita dan istri kita. Ini adalah bentuk penjagaan diri dari api neraka. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Takwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan ini. Jadi kita nggak boleh main-main dalam bertakwa. Karena takwa adalah tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini sering kali kita dengar. Barangkali ribuan kali kita dengar. Tapi ya, kalaulah kita sudah paham, tinggal aplikasinya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada. Dan tidaklah ibadah disyariatkan kepada kita, melainkan ada tujuan yang besar, yaitu takwa kepada Allah." Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, ibadahilah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Siapa Rabb kita? Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Bahkan bukan hanya sekedar menciptakan, tapi mengurusi kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kita yang diciptakan oleh Allah yang diurusi, tetapi orang-orang sebelum kalian. Untuk apa Allah memerintahkan kita agar ibadah? Apakah untuk meninggikan kekuasaan Allah, untuk membesarkan kekuasaan Allah? Tidak perlu Allah dengan ibadah kita. Tetapi kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, untuk salat, untuk puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini, Pak, kita tidak kemudian tidak boleh menjadikan takwa ini sebagai sampingan. Capek kerja, nanti ke masjidnya. Tanggal tua, nanti sedekahnya. Lagi capek, malas, nanti majelis taklimnya nanti saja. Gak boleh. Ya, takwa adalah sebuah tujuan mengapa kita diciptakan di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bersungguh-sungguh di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan bersungguh-sungguh di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk kesungguhan kita dalam bertakwa adalah yang pertama, hendaknya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, Pak. Bukan ketika di masjid kita bertakwa, khusyuk mendengarkan ceramah, khusyuk di dalam beribadah, khusyuk dalam berzikir, tapi giliran kemudian keluar masjid kita lupa menanggalkan baju takwa. Lah, takwa itu harus dimanapun kita berada. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya kita ini bertakwa bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya ketika bulan Ramadan, tidak, tetapi dimanapun kita berada. Di luar masjid, di pasar-pasar kita, di tempat pekerjaan kita, di rumah-rumah kita, hendaknya kita bertakwa dimanapun kita berada. Kalaulah kita ini sebagai pedagang, hendaknya kita bertakwa dengan cara menjual barang kita atau dagangan kita dengan cara yang amanah. Tidak boleh kemudian kita menutupi aib kita, dagangan kita. Dan kalaulah kita ini menjadi pembeli, hendaknya kita menjadi pembeli yang bertakwa dengan beradab. Ya, jangan sampai barangnya itu dijual harga 50.000, kita tawar menjadi berapa? 25.000. Ya Allah. Ya, barangkali ada bapak-bapak yang pedagang nih, ya paham ya, modal itu berapa, untungnya berapa. Ditawar 25.000 dari harga 50.000. Ya, jangankan untung ya, yang ada malah buntung ya Pak ya, modalnya aja nggak dapat. Ya, maka kita harus bertakwa, bukan hanya ketika menjadi penjual, ya, ketika menjadi pembeli pun harus bertakwa kepada Allah. Demikian pula kalau seandainya kita ini adalah pegawai, harus juga bertakwa kepada Allah di tempat kerja kita. Caranya bagaimana? Di antara caranya adalah kita harus amanah, ya, amanah waktu, ya, dan amanah-amanah yang lainnya, sehingga kita tidak menjadi koruptor waktu dan koruptor yang lainnya. Ya, insya Allah hadirin menjadi orang-orang yang amanah, insya Allah. Kemudian, ya, takwa di rumah, ya, bawa takwa di rumah, Pak. Ya. Agar apa? Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga apa? Keluarga ini, ya, suami istri, hubungan kekeluargaan ini, pernikahan ini, bukan hanya sebatas di dunia. Diharapkan kita berkumpul juga di surga. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara bentuk kesungguhan di dalam bertakwa kepada Allah, bukan hanya bertakwa kepada Allah di waktu luang saja. Tetapi kita pun bertakwa kepada Allah ketika kita dalam keadaan sempit waktu, dalam sempit ekonominya, dalam keadaan sakit, kita pun dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa adalah ketika ia mampu bertakwa padahal dirinya dalam keadaan sulit. Ya, sakit tapi tetap pergi ke masjid, misalkan puyeng ya, kepalanya puyeng ya, tapi tetap ke masjid. Ya, ekonominya pas tanggal tua ya, tapi tetap memberikan infak sedekah kepada orang-orang miskin. Ini yang luar biasa. Barangkali ketika kita kaya, ketika kita memiliki harta yang banyak, ya, terus kemudian kita berinfak, itu sudah biasa. Memang sudah kewajiban kita. Ya, kita dalam keadaan sehat kita pergi ke masjid itu udah biasa. Memang kewajiban kita kok.
Tetapi yang luar biasa adalah ketika kita sakit, tapi kita mampu beribadah seperti kita sehat. Yang luar biasa adalah ketika kita mampu berinfak, padahal kita lagi susah. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Tanggal tua, sedekah. Itu luar biasa. Kalau di tanggal muda baru dapat gaji, itu udah biasa, Pak ya. Yang luar biasa adalah di tanggal tua, dia mampu berinfak. Wal kadhiminal ghaidha. Dan dia pun mampu menahan amarahnya. Ini juga luar biasa, Pak. Ketika kita diuji, dizalimi, kemudian kita bisa menahan amarah kita, ini susah ini, Pak. Ya tidak? Mengontrol emosi itu susah. Tapi luar biasa, orang yang bertakwa adalah ketika dia mampu mengontrol emosinya. Ketika barangkali kita diperintah oleh atasan kita atau bawahan kita ini nggak benar kerjanya, maka kita harus mengontrol emosi kita. Jangan sampai lisan kita berbuat zalim, mencela, ya, menghardik bawahan kita. Lah, haram hukumnya. Kita harus sabar menahan emosi. Kemudian wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Ini juga luar biasa. Ya, ini perkara sulit yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, susah sekali memaafkan manusia. Tetapi orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu memaafkan manusia ketika mereka melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi Pak, di dalam memaafkan manusia itu tentu harus butuh perilaku hikmah. Tidak setiap kemudian kesalahan atau kezaliman kita maafkan. Enggak. Dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang pada intinya tidak setiap kesalahan manusia kepada kita itu kemudian kita maafkan. Enggak, tergantung. Kalau seandainya kesalahan itu tidak berdampak buruk, artinya gini, kalau misalkan ada orang lain salah kepada kita, zalim kepada kita, kemudian kita maafkan dan kezalimannya berhenti, sampai di situ, kita maafkan. Tetapi kalau seandainya kezaliman itu tidak berhenti, justru semakin besar, kalau seandainya kita maafkan, itu yang salah kalau seandainya, kurang tepat kalau seandainya kita memaafkannya. Yang ada apa? Kita harus tempuh cara-cara agar kita bisa menghentikan kezaliman yang dia perbuat. Misal dia mencuri, ya, motor kita, kalau kita biarkan bisa jadi hari ini motor, besok mobil Pak yang hilang. Ya tidak. Nah, kita lapor polisi, ya, lapor, jangan kemudian maafin aja Pak. Bisa jadi mobil yang hilang besok. Ya, itu juga harus dengan hikmah, harus dengan ilmu. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya takwa ini penting. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui banyak ayatnya perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya ayat, ada sebuah ayat yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan oleh kalian apa yang hendak kalian bawa untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian dengar, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dalam satu ayat saja, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, hambanya Allah, dengan dua perintah untuk bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian Allah memerintahkan lagi wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya takwa adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar.
Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat banyak. Kita diingatkan untuk bermuhasabah agar kita mengingat akhirat. Apa bekal yang akan kita bawa menuju kampung akhirat? Yang sebentar lagi kita akan pulang ke sana, Pak. Ya, sebentar lagi. Gak lama lagi. Kalau nggak hari ini, besok. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Kita lihat kanan kiri kita, Pak. Orang-orang yang kita saksikan dulu dia remaja, kemudian tumbuh dewasa, sekarang sudah nggak ada. Ya. Akan bergantian, silih berganti nyawa mereka dicabut dan akan sampai kepada kita. Kita harus muhasabah atas diri kita. Apa yang akan kita bawa untuk pulang ke kampung akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita untuk bertakwa karena memang takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kepulangan kita menuju kampung akhirat. Allah taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, Pak, bentar lagi nih kita bakal pada mudik ya, Pak ya. Ke Solo, ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya, kemanapun kita pulang. Ya, apa yang kita pikirkan? Bekal. Ya, sudah kita dari sekarang disibukkan bekal. Kendaraannya pakai apa? Duitnya berapa? Makanannya bagaimana? Ya, oleh-olehnya seperti apa? Itu sudah disibukkan hari ini. Karena apa? Kalau seandainya kita nggak bawa bekal, hadiah dan lain sebagainya bisa dituntut nanti pulang kalau sudah nyampe rumah oleh orang tua kita mungkin, oleh tetangga kita mungkin, oleh saudara kita mungkin. Ini yang sifatnya pulangnya sementara. Paling lama-lama 7 hari, terus balik lagi, tapi sudah sibuk itu. Apalagi kalau seandainya kita pulang ke negeri akhirat, Pak, kampung halaman kita yang sebetulnya. Maka harus lebih serius lagi. Karena apa? Kalau sudah pulang ke sana, nggak bisa balik lagi, Pak. Ya, bagaimana angan-angan orang yang mati, Pak, ketika dicabut nyawanya? Angan-angan mereka ingin hidup kembali, Pak. Tapi nggak bisa hidup lagi. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika maut mendatangi mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikanlah aku di dunia agar aku melakukan amalan soleh yang dahulu kami tinggalkan." Padahal amalan soleh saat ini adalah bekal untuk kita menuju kampung akhir. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari ayat tersebut adalah hendaknya senantiasa kita mengingat bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita untuk bertakwa. Ya, karena kita mau maksiat ini malu, takut sama Allah karena kita diawasi. Coba kita, Pak, ya. Kita ini merasa diawasi oleh Bapak, ya. Saya mau maksiat ini malu sama Bapak ya. Dengan manusia, padahal Bapak bukan pencipta saya. Tapi kekurangan kita ini, Pak, kita ini kurang ya, merasa kurang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengawasi kita tuh nggak ada liburnya, Pak. Ya, setiap detik, setiap menit, setiap waktu Allah mengawasi kita. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, saya yakin sulit bagi kita untuk bermaksiat. Ya, mau maksiat, mau ngomong jorok, mau ngomong buruk, mau lihat sesuatu yang buruk juga takut sama Allah Subhanahu wa taala, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini, maka ya, untuk lebih kita fahami lagi, ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama, tentang muhasabah. Ya, apa yang akan kita bawa menuju kampung akhirat. Bahwa ya, sebagaimana kita sadari bersama bahwa kita akan balik ke kampung akhirat. Kita akan mati. Ya, setiap kita akan mati. Gak peduli kita ini orang kaya, gak peduli kita ini orang kuat, gak peduli kita ini orang hebat, gak peduli kita lagi hebat-hebatnya, tinggi-tingginya karir kita, lagi melesat-melesatnya karir kita. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Kita akan mati, Pak. Bapak sekalian juga akan mati. Apa yang akan kita bawa untuk setelah kematian?
Dan ketika seluruh manusia mati, maka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di mana kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Ketika sangkakala yang kedua itu ditiup, maka mereka seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah, dan mereka melihat bahwasanya mereka tidak lagi melihat rumah mereka yang megah, tidak lagi melihat kendaraan mereka yang mewah, tidak lagi melihat harta mereka yang melimpah, namun yang hanya mereka lihat adalah tanah yang tandus. Mahsyar, padang, ya. Jadi alam mahsyar itu adalah alam atau tanah yang memang tidak ada sedikit pun apa namanya, eh, galian begitu ya, nggak ada, atau gundukan tanah nggak ada, padang sudah. Nah, itu yang hanya dilihat, ya. Sedangkan matahari di atas kepala, dan lebih memprihatinkannya lagi diri-diri mereka manusia kelak dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak bersunah. Ini adalah sebuah peringatan kepada kita bahwa kita pulang nanti ke kampung akhirat, ke alam mahsyar tidak membawa apa-apa, Pak. Ya, satu saja pakaian nggak kebawa, Pak. Ya, kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dan kita akan menghadap Allah satu persatu, Pak. Ya, untuk ditanya banyak pertanyaan, untuk dipertanggungjawabkan setiap amalan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Setiap mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala satu persatu untuk diadili di pengadilan akhirat. Yang mana hakimnya adalah Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kita kalau seandainya terjerat kasus, naudzubillah min dzalik, orang nih kalau terjerat kasus di dunia, Pak, masih mungkin kita untuk terhindar dari hukuman karena kita masih dibantu dengan pengacara, masih didukung oleh keluarga dan orang lain. Tapi kalau seandainya terjerat kasus dan diadili kemudian di pengadilan akhirat, itu nggak bisa kemudian kita dibela oleh pengacara, keluarga dan lain sebagainya. Kita benar-benar sendiri menghadap Allah, dan hanyalah pahala atau dosa kita yang kita bawa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sedangkan lisan kita ini ditutup nanti, Pak. Gak dibiarkan lisan ini berbicara untuk menutupi dosa-dosa kita yang begitu banyak. Tak bisa. Dikunci oleh Allah. Apa yang dibiarkan untuk bicara? Kaki dan tangan kita. Untuk menjadi saksi bagaimana mata ini melihat. Untuk menjadi saksi bagaimana telinga ini mendengar. Untuk menjadi saksi bagaimana lisan ini berkata. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari mulut-mulut kita, Pak, mulut-mulut mereka manusia dikunci, dan kami biarkan tangan-tangan mereka bicara menjadi saksi, serta kaki-kaki mereka menjadi saksi. Benar-benar mereka akan terjadi kaki dan tangan benar-benar akan bisa berbicara, Pak, nanti di akhir. Ya, bagaimana perlakuan kita, bagaimana pribadi kita, bagaimana sikap kita itu akan disaksikan oleh tangan dan kaki kita. Dan pada ujungnya dari rentetan prosesi di alam mahsyar, maka kata Allah, "Fariqun fil jannah wa fariqun finnar." Sebagian manusia akan dimasukkan ke dalam surga, dan sebagian yang lainnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Tentu orang-orang yang masuk ke dalam surga, tidak mencicipi neraka, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka masuk ke dalam surga itu macam-macam. Ketika melewati sirat, ada yang seperti kilat melewati sirat, cus, enggak ada semenit barangkali. Ada yang berlari, ya. Ada yang sampai merangkak, Pak, melewati sirat itu ada. Tapi berhasil masuk surga. Kita mah nggak apa-apa, Pak, ya. Merangkak melewati sirat asal masuk surga. Bagi kita yang punya banyak dosa ini, nggak apa-apa lah, ya. Melewati sirat dengan cara merangkak tapi nggak nyicipin neraka. Adapun orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah utamanya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang fajir yang senang dengan kemaksiatan, maka mereka akan mencicipi neraka. Sampai kapan? Tergantung bagaimana dosa mereka di dunia.
bisa bermiliaran tahun lamanya, bisa ratusan juta tahun lamanya, dan tidak ada enak-enaknya di dalam neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka hendaknya kita semangat dalam bertakwa kepada Allah. Kalaulah tidak sekarang, kapan lagi? Jangan merasa bahwa kita ini akan hidup selamanya. Berapa banyak orang-orang yang umurnya masih muda, tapi Allah sudah tentukan kematiannya di waktu mudanya dia. Terlebih orang-orang yang memang sudah tua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina ila sab'ina sana." Bahwasanya umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nah, bapak-bapak yang sudah umur 60-70 tahun sudah tinggalkan hiruk-pikuk dunia. Sekedarnya saja hidup di dunia. Terlebihnya adalah akhirat, Pak, prioritas. Sedangkan dahulu penduduk Madinah di zaman Nabi, ketika umur 40 tahun saja, Pak, sudah prioritasnya itu benar-benar akhirat, 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 akhirat. Ya, umur 40 tahun, Pak. Ya, apalagi yang sudah melewati 40 tahun. Dan kita yang masih muda jangan merasa tenang. Ya, banyak bukti bahwasanya banyak juga yang mati ketika mereka masih muda. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan sebelum kami tutup. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silahkan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dalam doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.